Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi yang terpenting adalah bagaimana demokrasi itu diisi oleh orang-orang baik. Kalau orang baik mengisi demokrasi, demokrasi menjadi baik. Tapi kalau demokrasi diisi oleh orang tidak baik, maka dia pun menjadi tidak baik. Itu kesimpulannya. Tapi kita berharap tetaplah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe, like, share, and comment. Subscribe, share, and comment. Untuk tidak mengulangi ekses pemilu 2019 yang menimbulkan polarisasi politik identitas dan politik sara yang pada saat itu membelah masyarakat dalam dua kelompok besar. Politik kebohongan apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Mengaduk-aduk emosi rakyat. Enggak juga. Mengaduk-aduk emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnik, dan sebagainya, itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Negara ini dibangun dengan kultur yang berbeda, agama yang berbeda, itu adalah warisan para pendiri bangsa dan kondisi keniscayaan. Dan ini harus diselesaikan oleh anak muda ini. Ulama dalam pusaran politik. Kita bicara mengenai sejarah Republik Indonesia ini antara Islam dan politik, mengenai soal Islam dan politik terutama di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama, saya mohon maaf kepada ulama dalam politik, dalam kekuasaan. Maka sesungguhnya Islam bukanlah agama yang hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja. Tapi lebih daripada itu, fikih itu ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua ada fikih muamalah, yaitu tentang masalah jual beli, gadai, hutang piutang. Ada namanya fikih munakahah, terkait tentang masalah pernikahan, tanggung jawab suami, tolak, rujuk, li'an, zihar. Ada namanya yang disebut dengan fikih daulah. Kalau bahasanya Islam Sulaiman Rashid, dia sebut khilafah. Ada yang menyebutnya sebagai fikih daulah. Ada yang menyebutnya sebagai siasah syar'iyah. Tapi sesungguhnya itu hanya nama saja. Tapi substansi makna di dalam adalah bagaimana Islam mengatur tentang masalah kepemimpinan. Oleh sebab itu ulama tidak hanya menjadi holy man, manusia suci terkait masalah ritual, doa. Tapi ulama juga mesti berperan. Dia menjadi sebagai seorang penasehat. Makanya kalau kita baca dalam sejarah bagaimana misalnya dari mulai kami di Riau ada kerajaan Indragiri. Dan kerajaan Indragiri itu paling tua, paling besar. Sultannya paling banyak. Dan di antara ulama yang mendampingi Sultan Indragiri itu adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, merupakan cucu cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga di Palembang, Kerajaan Melayu Palembang ada ulama besar, namanya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Kaitan ulama mesti berperan, dan dalam perjuangan Indonesia, ulama perannya luar biasa. Kalau kita memperingati Hari Pahlawan di bulan November, maka sesungguhnya pergolakan di Surabaya itu adalah karena fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Barulah meledak perlawanan melawan Belanda. Saya mengajak masyarakat dan jamaah untuk memilih pemimpin yang memperhatikan aspek ibadah, aspek sholat. Dan ketika kita lihat dulu ada wacana seseorang yang bukan orang Bali dan bukan Hindu,
mau dicalonkan menjadi gubernur Bali, masyarakat Bali juga menolak dengan lembut. Saudara-saudara kita di Bali mengatakan masih ada orang Bali. Artinya, apa yang dirasakan oleh umat Islam, dirasakan juga oleh siapapun. Kita tetap menjunjung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah titik temu saya ketika mengajak jamaah untuk memilih pemimpin. Kita tinggal di negara demokrasi. Kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Suara terbanyak adalah suara yang menang dengan penuh keadilan dan kesadaran masyarakat untuk memilih. Saya kira itu bagian dari demokrasi. Ustadz kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Ustadz mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Pilkada DKI, pasangan Anies Sandiaga Uno. Alasannya kenapa, Tat? Karena kan bisa memecah belah umat, karena Ustadz ini kan milik semua umat Islam gitu ya. Sementara kita tahu di sebelah pasangan yang lain kan juga umat Islam banyak juga. Kenapa, Tat? Pertama, ada yang kita sebut sebagai bingkai kebangsaan. Ukhuwah wataniyah. Bersaudara karena satu bangsa dan setanah air. Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat Siak Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia. Saudara kemanusiaan. Diperkecil lagi saudara kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, saudara satu agama, satu keyakinan. Selama kita tidak menjelekkan orang, selama kita tidak membuli orang, tidak menghinakan orang. Kita berbicara tentang masalah bagaimana rahmatan lil alamin. Dan itu adalah bagian dari satu pilihan. Saya sebagai warga negara menunjukkan suara saya dan itu dilindungi, diakui oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa bahwa berbeda itu dinamis. Dalam Islam kita diajarkan ada perbedaan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam perbedaan itulah ada simfoni yang begitu indah. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu ini satu saja semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Justru dengan perbedaan kamu itu Allah menguji kamu. Dan sampai hari ini alhamdulillah di tengah perbedaan saya masih tetap berteman baik dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama, berbeda partai, berbeda pilihan. Bahwa kita ada bully-membuli di internet, ada buzzer, ada macam-macam. Saya pikir itu bagian dari dinamika. Yang pertama, saya tidak menjadi fan orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa. Ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan, dengan segala macam konsekuensinya saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi. Tidak ada kekecewaan sedikit pun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang. Agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap. Saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal. Dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Jadi tidak ada kekecewaan sedikit pun. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Wansurna 'alal qaumil munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bantu kami menghadapi orang yang ingkar terhadap kedatangan Nabi-Mu ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah.
Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal munkar. Jauhkan dari negeri ini segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba. Jauhkan dari para pemimpin yang aniaya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana lana minas salihin. Sesudah kami mati, anak-anak kami yang soleh melanjutkan kepemimpinan negeri ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Berikan kami rezeki yang halal penuh berkah, supaya bisa menyokong pemimpin untuk tegak di atas syariat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Karin mohon berdiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.